Perkenalkan, nama saya Mira Markus, NPM 1940 10 10 25, Prodi Aquaculture A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asal-usul kehidupan dan evolusi, yaitu faktor-faktor pendukung kehidupan di bumi. Faktor abiotik atau tidak hidup dan kondisi bumi itu sendiri merupakan faktor utama yang menyokong kehidupan berbagai makhluk hidup di bumi. Yang pertama, posisi bumi. Dalam tata surya, struktur fisik, kimia, dan atmosfer bumi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan di bumi. Yang kedua, matahari merupakan sumber energi yang pertama dan utama dari kehidupan di bumi. Dan yang ketiga, air merupakan faktor utama yang memungkinkan ada kehidupan. Dan yang keempat, atmosfer bumi terdiri dari gas-gas yang dibutuhkan untuk kehidupan, oksigen dan karbon dioksida yang terdapat di atmosfer sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Atmosfer bumi juga berperan dalam menentukan iklim. Iklim selanjutnya akan mempengaruhi jenis makhluk hidup yang dapat menempati setiap belahan bumi. Teori asal-usul kehidupan ada dua. Yang pertama, teori abiogenesis atau generation spontanea, yaitu ada tiga: tidak, hidup, dan pembentukan. Penjelasannya, kehidupan berasal dari materi yang tidak hidup atau benda mati, dan pembentukannya terjadi begitu saja atau secara spontan. Kedua, teori biogenesis, yaitu ada dua: hidup dan pembentukan. Penjelasannya, kehidupan berasal dari makhluk hidup. Terjadinya makhluk hidup secara modern. Yang pertama, awal kehidupannya terjadi secara kemosintesis. Kedua, atmosfer purba mengandung H2O, C4, NH3, dan H bebas. Yang ketiga, salah satunya versi terjadinya kehidupan berlangsung dalam 6 fase. Yang pertama, terbentuknya asam amino, gula sederhana, rangkaian hidrokarbon, dan purin. Yang kedua, terbentuknya makromolekul dari asam amino bebas, gula, dan nukleotida. Yang ketiga, asosiasi makromolekul menjadi butir-butir semi-organisasi. Yang keempat, terjadinya molekular organizer dalam bentuk butir-butir quaservat. Yang kelima, terjadinya evolusi perkembangan dan metabolisme. Yang terakhir, terjadinya perkembangan fotosintesis. Perkembangan ide-ide tentang evolusi organik. Periode sebelum Darwin mengatakan, secara mitos atau kepercayaan orang dulu-dulu terhadap terjadinya kehidupan, bagian India, tanah, air, api, dan udara mengatakan yaitu kehidupan. Sedangkan Cina, adanya interaksi positif dan negatif dari air, kayu, api, tanah, dan logam, yaitu masa kehidupan. Yang kedua, periode Yunani sampai abad ke-18, yaitu yang pertama, Empedokles mengatakan kehidupan pertama terjadi karena adanya daya tarik-menarik dari kehidupan yang terpisah-pisah. Yang kedua, Aristoteles mengatakan organisme disusun dari tingkat yang rendah sampai yang tinggi. Yang ketiga, Robert Hooke mengatakan memikirkan konsep-konsep evolusi setelah ada bukti-bukti fosil. Yang keempat, Carlos Linnaeus, yaitu bukan ahli evolusi, mengatakan menyusun jenis-jenis tumbuhan dan hewan dalam suatu sistem klasifikasi. Dan yang terakhir, J.B.
Lamarck, yaitu teori evolusi organik pertama, hasil adaptasi yang dapat diturunkan. Ketiga, periode Darwin, yaitu Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace membuat kesimpulan yang sama tentang mekanisme evolusi yang disebabkan seleksi alam. Keempat, periode setelah Darwin, yaitu mempelajari adanya evolusi berdasarkan bukti seperti embriologi, anatomi, taksonomi, dan paleontologi. Haeckel mengatakan menyusun filogeni vertebrata pada perkembangan embriologi. Weismann mengatakan kontinuitas plasma benih, yaitu menolak teori Lamarck dan Darwin tentang mekanisme menurut sifat, tetapi menyokong teori-teori Mendel. Hugo de Vries mengatakan asal spesies baru karena adanya mutasi yang dapat diturunkan. 5 tipe dasar penyebab terjadinya proses evolusi. Yang pertama, mutasi gen. Kedua, perubahan dalam struktur dan jumlah kromosom. Ketiga, rekomendasi genetik. Keempat, seleksi alam. Dan yang terakhir, isolasi reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan spesies. Spesies adalah pembentukan 2 atau lebih spesies yang telah ada atau telah punah. Spesies adalah anggota suatu populasi yang mampu mengadakan pertukaran gen atau melakukan perkawinan secara alami untuk menghasilkan keturunan yang fertil. Spesies dapat disebabkan oleh mekanisme pengisolasian, yaitu adalah beberapa macam penghalang yang efektif mencegah terjadinya pertukaran gen antara populasi. Ada 2 tipe spesies yang terjadi karena mekanisme pengisolasian. Yang pertama, spesies allopatrik, yaitu terjadinya spesies allopatrik berhubungan dengan isolasi geografis yang disebabkan oleh adanya penghalang-penghalang geografis. Yang kedua, spesies simpatrik, yaitu terjadinya di antara 2 kelompok dalam lingkungan yang sama. Spesies tipe ini melalui beberapa cara, yaitu isolasi tingkah laku dapat mencegah terjadinya reproduksi. Yang kedua, isolasi ekologis dapat menyebabkan isolasi reproduksi yang kemudian diikuti dengan spesies jika anggota-anggota populasi menempati habitat yang berbeda. Yang ketiga, isolasi musiman merupakan isolasi yang disebabkan oleh perbedaan masa aktif reproduksi anggota-anggota populasi dalam 1 tahun. Yang keempat, isolasi mekanis terjadi pada hewan atau tumbuhan yang reproduksinya dihambat oleh letak atau struktur alat kelamin yang tidak sesuai dengan pasangannya, meski merasal dari satu spesies. Yang kelima, isolasi gamet, yaitu mengisolasi organisme yang matang secara reproduksi pada waktu yang sama, tetapi ketidaksesuaian fisiologis gamet-gamet mencegah terbentuknya hibrid. Yang keenam, isolasi hibrid terjadi ketika 2 organisme yang berbeda melakukan perkawinan.